Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Arinda dari Unit 1 Prodi PGMI dengan NIM 105/2021. Saya akan menjelaskan media pembelajaran saya yang bernama Kosica, yang mana itu Kosica itu kotak sifat-sifat cahaya. Baik, sekarang saya akan mencoba dari sifat-sifat cahaya pertama, yaitu ada cahaya merambat lurus. Di mana ini kita menggunakan senter sebagai alat utama untuk cahaya merambat lurus. Nah, senter ini kita arahkan ke lubang pertama yang akan menembus ke lubang kedua. Apakah cahaya itu akan dapat menembus atau tidak? Mari kita lakukan. Nah, dapat kita amati bahwa senter yang kita arahkan ke lubang pertama maka akan menembuskan lubang kedua, dan lubang terakhir akan menampakkan cahaya. Ini membuktikan bahwa cahaya ini dapat merambat lurus. Nah, yang kedua itu cahaya dapat menembus benda bening, yang dimana ini kita akan menggunakan dengan gelas plastik. Nah, gelas plastik ini kita taruhkan pada lubang kedua. Nah, kita arahkan ke lubang kita taruhkan lubang ke lubang kedua ya. Nah, kita arahkan senter ke gelas plastiknya. Nah, dapat kita lihat cahaya senter ini kita arahkan di depan gelas plastik. Di sini dapat kita lihat bahwa cahaya senter ini masih bisa menembus pada gelas plastik. Dan lubang-lubang yang kita buat sehingga pada bagian belakang masih menimbulkan cahaya. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya ini dapat menembus benda bening. Dan sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Di sini kita menggunakan cermin ini sebagai alat media atau mediumnya. Gunakan cermin sebagai medium karena cahaya ini dapat dipantulkan secara teratur, ini pada bidang yang rata dan licin. Sebelum itu kita geserkan sedikit biar nampak. Nah, ini kita letakkan pada lubang pertama. Pada lubang kedua, cermin ini kita letakkan pada lubang yang kedua. Nah, dapat kita lihat bahwa cahaya ini dapat kita lihat bahwa papan pertama terdapat pantulan cahaya. Nah, ini pantulan cahayanya yang membuktikan bahwa itu cahaya ini dapat dipantulkan. Selanjutnya ada cahaya dapat diuraikan. Maksud dari cahaya dapat diuraikan ini adalah maksudnya cahaya putih itu dapat menguraikan warna pelangi. Nah, di sini kita menggunakan CD dan senter. Sebelum itu kita akan geserkan HP supaya menampakkan bagaimana cahaya itu dapat diuraikan. Nah, di sini di sini CD sebagai mediumnya, dan center ini CD ini sebagai mediumnya, dan CD ini kita letakkan pada lubang yang pertama, dan center ini kita arahkan ke lubang pertama. Dapat kita lihat bahwa ada cahaya putih dan pelanginya, warna pelangi. Ini membuktikan bahwa
cahaya ini dapat diuraikan, yang dimana cahaya putih bisa diuraikan menjadi cahaya pelangi. Ini dapat membuktikan bahwa cahaya dapat diuraikan. Nah, selanjutnya cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya dapat dibiaskan ini kita gunakan selanjutnya cahaya dapat dibiaskan. Di sini kita gunakan pensil dan air yang telah kita kasih wadah dan pensil ini akan kita celupkan ke dalam air. Cahaya dapat dibiaskan. Di sini kita akan menggunakan media yang mana gelas plastik dan diisikan air setengah dan kita taruhkan pulpen di atas air tersebut. Nah, kita arahkan cahaya. Nah, di sini nampak kan pensil ini terlihat patah, padahal tidak. Kenapa bisa patah? Karena ini ada dua medium, yang dimana itu udara dan air, yang dimana terlihat bahwa pulpen ini terlihat patah. Ini membuktikan bahwa cahaya ini dapat dibiaskan. Nah, sifat cahaya selanjutnya yang terakhir yaitu cahaya dapat mengalami difraksi. Nah, di sini kita akan pakai plastik ini, kertas plastik kita guntingkan seperti trapesium. Setelah trapesium kita gabungkan menjadi seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan kertas plastik ini dengan HP. Nah, sini kita menggunakan kertas plastik yang sudah kita bentuk tadi trapesium menjadi satu ini, dan kita menggunakan HP. Nah, mari kita coba bagaimana itu cahaya difraksi. Ini kita taruhkan pada video di HP di tengah-tengahnya. Nah, kita amati, kita lihat apakah ini terjadi difraksi. Nah, di sini kan sudah kita lihat hologram. Ini disebut dengan hologram. Nah, hologram ini akan menghasilkan kesan 3D gambar. Nah, inilah membuktikan bahwa terjadinya difraksi. Nah, difraksi ini adalah di mana suatu proses ini di mana menyebar setelah melewati dari celah yang sempit yang sudah kita buat tadi pakai dengan plastik dengan celah yang sempit, maka menghasilkan gambar dengan 3D, dengan 3 dimensi. Ini membuktikan bahwa cahaya ini dapat mengalami difraksi.